Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malikul Ala dengan NIM 319. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia konseling, yaitu etika dalam konseling kelompok. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh Bapak Zainul Anwar, Doktor, Magister Psikologi, Psikolog. Saya harap video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya etika dalam proses konseling kelompok bagi siapapun yang dipersiapkan menjadi pemimpin kelompok, menguasai dasar-dasar kode etik, sama pentingnya dengan menguasai ilmu psikologi itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus pada kode etik utama yang harus dipahami oleh setiap anggota kelompok, terutama bagi para profesional dan pelajar yang bekerja di dalam kelompok. Mereka perlu tidak hanya memahami kode etik yang ada, tetapi juga belajar mengembangkan kode etik mereka sendiri melalui pengalaman langsung dalam proses kerja kelompok serta bimbingan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Seorang pemimpin kelompok harus mampu menerapkan kode etik yang telah disepakati untuk mengatur dinamika yang ada dalam kelompok. Untuk itu, mempraktikkan kode etik ini memerlukan kesadaran yang tinggi, baik secara personal maupun profesional. Integrasi kode etik dalam setiap tindakan adalah kunci untuk menjadi seorang praktisi yang etis. Dalam konteks konseling kelompok, meskipun kelompok memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa, yang dapat membantu klien mengubah hidup mereka, kita juga harus menyadari bahwa kelompok yang tidak dikelola dengan etika yang baik bisa memiliki potensi untuk melukai anggotanya. Sebagai seorang konselor kelompok, kemampuan, gaya, karakter, dan kompetensi pemimpin dalam mengelola kelompok sangat mempengaruhi kualitas hasil yang dicapai. Kelompok yang dibangun dengan memperhatikan etika dan aturan yang jelas cenderung lebih efektif daripada kelompok yang dibentuk tanpa pertimbangan yang matang. Yang pertama ada professional responsibility atau tanggung jawab profesional. Pertama-tama, selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap klien, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini. Responding fully. Konselor harus memberikan perhatian penuh kepada klien selama proses konseling. Ini berarti konselor harus fokus dan mendengarkan dengan seksama serta memberikan respons yang sesuai dengan kebutuhan klien. Terminating appropriately. Selanjutnya, konselor harus dapat menghentikan proses konseling dengan cara yang tepat. Terminasi atau penghentian konseling harus dilakukan dengan pertimbangan matang, agar klien tidak merasa ditinggalkan begitu saja. Evaluating the relationship. Kemudian, relasi antara konselor dan klien harus tetap terjaga dengan baik, baik secara terapeutik maupun personal. Konselor perlu secara berkala mengevaluasi hubungan ini untuk memastikan bahwa hubungan tersebut tetap sehat dan mendukung proses penyembuhan. Counselors' responsibility to themselves. Selain itu, konselor juga harus menjaga kesejahteraan diri mereka sendiri. Untuk bisa efektif membantu klien, seorang konselor perlu memastikan bahwa dirinya sehat secara emosional, spiritual, dan fisik. Confidentiality, kerahasiaan. Selanjutnya, kerahasiaan adalah salah satu prinsip etika yang paling fundamental dalam konseling kelompok. Konselor harus menjaga kerahasiaan segala informasi yang diberikan oleh klien selama sesi konseling. Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa situasi tertentu, seperti yang dikenal dengan privileged communication. Artinya, konselor tidak dapat dipaksa secara hukum untuk mengungkapkan percakapan dengan klien, kecuali dalam kasus yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan, atau ketika kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kerahasiaan yang bersifat absolut dalam konseling kelompok.
conveying relevant information to the person in counseling, menyampaikan informasi yang relevan kepada klien. Lalu, klien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai proses konseling yang akan mereka jalani. Beberapa hal yang perlu disampaikan oleh konselor kepada klien adalah Counselor's qualifications. Konselor harus memberitahukan klien mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, sehingga klien dapat merasa yakin bahwa mereka sedang dibimbing oleh seorang profesional yang berkompeten. Counseling consequences, selanjutnya, konselor perlu memberikan penjelasan mengenai potensi hasil yang dapat dicapai dalam konseling, termasuk kemungkinan dampak atau efek samping dari proses konseling itu sendiri.